Saya mau bahas soal sosial media sekarang. Saya dulu pernah lihat satu video di mana beberapa orang ditanya ya soal sosial media itu apa, dan sebagian besar menjawab kalau sosial media itu menghubungkan kita dengan teman-teman kita. Pada poin itu saya setuju ya. Bahkan mungkin kita pernah lihat tuh teman yang suka disaranin di Instagram, di TikTok ya, kayak muncul tuh beberapa nama akun dengan tulisan di bawahnya teman dari kontak Anda. Nah, pernah lihat kan ya? Nah, itu kan artinya sosial media kita itu terkoneksi ya sama kontak yang ada di smartphone kita ya. Dan saya punya banyak nomor kontak di handphone yang terkoneksi dengan sosial media saya, tapi faktanya ya betul saya punya banyak teman di sosmed. Cuma kenyataannya yang benar-benar terhubung dengan saya secara personal, ya orang itu lagi. Gak ada yang lain. Nah, katanya ini yang disebut dengan paradox of connection. Saya sering baca dan lihat beberapa video yang bilang kalau sekarang itu zaman yang paling mudah buat terkoneksi ya. Dari apapun itu. Sangat mudah buat terhubung gitu. Dengan keluarga yang punya jarak jauh, kita gampang tuh kalau mau ngobrol. Tinggal telepon. Terus sama temen juga simple, tinggal WhatsApp. Penjual dan pembeli juga sama, sangat mudah kalau mau ngobrol ya. Sudah banyak aplikasinya. Urusan administrasi juga apapun itu juga banyak sekarang admin yang bisa dikontak ya. Semuanya itu kalau mau interaksi ya tinggal chatting. Bahkan bisa sampai video call ya kan. Tapi nih yang mau saya bahas, di era yang mudah terkoneksi ini justru kenapa sih kita malah suka ragu bahkan sungkan kalau mau ngontak seseorang. Jadinya ya itu-itu aja ya yang ada di history chat, di history WhatsApp gitu, di history telepon gitu ya. Nggak ada yang lain gitu. Ya kecuali marketing yang nawarin produk gitu atau nggak penipu. Nah, ini yang disebut dengan paradox of connection ya. Kontak banyak, cara berkoneksi mudah, tapi tetap sulit buat terhubung dengan seseorang gitu. Yang benar-benar terkoneksi dengan personal kita itu ya sedikit banget ya. Ya sedikit lah orang yang bisa dengan supelnya berhubungan dengan banyak orang selain soal pekerjaan ya. Ini saya baca ada satu riset menariknya di Harvard yang katanya kualitas hubungan sosial itu ya lebih berpengaruh ke kebahagiaan daripada pekerjaan dan bahkan kesehatan fisik. Jadi kalau kita punya banyak uang, pekerjaan udah di zona nyaman atau secara fisik sehat, semua itu nggak ada yang bisa ngalahin bahagianya kalau kita terhubung dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Uang banyak, tapi kita sama sekali nggak terkomunikasi dengan orang, tetap nggak nyaman, hampa, kosong. Dan ini menurut riset ya. Jadi kalau ada yang nggak setuju, yang kayak mikir nggak aku lebih suka banyak uang terus pergi liburan sendirian, menikmati hidup sendirian. Nah yang kayak gitu udah di riset. Dan ujungnya mereka tetap merasa kesepian dan merasa tidak nyaman. Malah pernah di tengah perjalanan hidup sendiriannya itu ya, diketemuin tuh sama orang yang nggak deket-deket amat, yang ternyata perasaannya jauh lebih bahagia, bisa excited ngobrol banyak, dan malah jadi akrab banget. Bahkan akhirnya rela mengeluarkan banyak uang, ngorbanin banyak uang dan waktu buat bisa terkoneksi doang. Nah itu baru orang yang gak deket-deket amat, apalagi yang kita sayang ya. Jadi koneksi itu ya, atau berhubungan itu penting. Dan saya cukup kaget kalau saya kaitkan kenapa di agama saya mengajarkan kalau silaturahmi itu penting ya. Karena ternyata itu kodratnya manusia itu kalau kita berhenti terkoneksi dengan manusia lain ya, kita bakal murung dan hampa. Makanya dilarang buat mutusin silaturahmi kan ya. Di waktu yang sama, ada survei lain yang bilang kalau generasi sekarang lebih ngerasa kesepian, padahal mereka paling aktif di sosial media. Nah ini ironi banget ya. Dan saya juga sama ya ngerasain sekarang itu, saya kan dikasih bisa ngerasain di mana sosial media belum ada ya. Saya dikasih pengalaman di mana handphone belum ada, gak kenal internet gitu. Bahkan TV juga masih langka dong ya. Ya saya tahu saya setua itu. Tapi saya jadi tahu tuh perbedaan zaman itu dengan zaman sekarang. Kayak bukan mau ngebangga-banggain era saya dulu ya, tapi faktanya zaman itu, zaman dulu ya rasanya lebih seru, padahal kemudahan sulit.
semua serba ribet lah. Mau ngobrol aja gitu kita harus nyamper dulu. Jadi ada adrenalin yang sedikit terpacu tuh. Pas mau nyamper teman gitu ya, di kepala itu kepikiran dia ada nggak ya di rumah gitu. Dan kalau ternyata pas udah nyamper nggak ada, nah kita harus nahan rasa kecewa dan melatih kesabarannya. Dan ketika disamper ternyata orangnya ada, nah itu udah dapet tuh rasa happy-nya. Ya walaupun belum tentu kita bisa ngobrol sama dia gitu. Bisa jadi dia ada keperluan gitu. Nah tapi koneksinya itu udah dapet tuh rasanya. Nah sekarang beda. Barusan aja saya scroll TikTok ya, agak cukup lama lah. Terus saya nonton orang yang lagi ngobrol, ketawa-ketawa, tapi pas handphonenya dimatiin langsung sepi bos. Gak ada temen ngobrol. Dan saya buka handphone lagi, saya punya kok banyak temen di handphone gitu, tapi mau ngobrol sama siapa? Rasanya sungkan, itu terlalu tinggi ya buat saya buat ngontak orang yang udah lama gak ngontak gitu. Bahkan dulu saya punya teman yang deket banget, ya sebut saja bestie lah ya, sering nginep bareng di rumah gitu, ngeband bareng. Sekarang sama sekali hilang dan ragu buat kontak duluan. Padahal cuman pengen ya sekedar ngobrol gitu, kayak mikir kalau saya ngontak mau ngapain gitu, ngeganggu kesibukannya enggak ya gitu. Makanya saya langsung kepikiran, wah ini saya jadiin konten nih. Koneksi mudah, kontak di handphone banyak, teman di Instagram banyak, tapi tetap rasanya gak ada teman, gak punya teman banyak gitu. Itu lagi paradox of connection ya. Nah ada satu teori paradox lagi nih yang mirip ya sama paradox of connection, yaitu paradox of choice. Kita sering punya banyak pilihan, tapi anehnya kita malah bingung mau milih yang mana. Ngerti gak maksudnya? Gini pernah bingung mau makan apa karena gak ada makanan, sama sekali gak ada makanan, atau ada juga makanan yang gak enak atau yang kita gak suka lah ya. Nah itu kan kita bingung ya mau makan apa gitu. Tapi pasti ada momen juga dimana kita pergi ke suatu tempat yang punya banyak pilihan makanan enak. Harusnya gak bingung ya mau makan apa gitu, tapi tetap aja kita bingung mau pilih yang mana. Nah itu namanya paradox of choice ya. Dan saya ingat satu teori marketing, tapi soal paradox of choice ya, ada eksperimen terkenal, saya lupa namanya. Yang jelas gini, pernah bingung nggak kalau beli minuman di minimarket, kayak diam lama di depan, chiller ya, lemari pendingin minuman gitu, atau kita sebut saja kulkas lah ya biar semua paham. Kan banyak tuh ya yang suka bengong di depan kulkas itu ya, mau pilih yang mana gitu, saking banyaknya pilihan. Nah itu paradox of choice. Nah ada supermarket yang bikin riset tentang orang milih selai di supermarket di luar negeri sana ya, yang makanan utamanya roti gitu. Pas disediain 24 rasa selai, ternyata cuma sedikit yang beli. Tapi pas dikurangin jadi cuma 6 rasa, malah lebih banyak yang beli. Artinya terlalu banyak pilihan justru bikin kita bingung dan takut salah, yang akhirnya nggak milih sama sekali. Nah ini konsep marketing, tapi ini paradox of choice ya. Jadi kalau mau usaha jangan terlalu banyak varian, orang malah bingung mau beli yang mana. Dan kalau ngomongin soal paradox of choice ya, pengalaman saya banyak banget. Ya contohnya kayak tadi ya, milih minuman di minimarket, bingung milih mau beli apa di online shop gitu, sampai berjam-jam lihat handphone, lihat testimoni juga gitu. Atau pilih film, nah saya kalau mau makan ya, cari teman makan dulu tuh di Netflix. Dan itu suka bikin bingung, bisa setengah jam milih tontonannya ya, mau nonton apa gitu. Kadang jadinya bukan nonton, makanan habis, tontonan gak jadi. Ya karena takut salah milih itu ya, takut nyesel gitu. Nah dua hal ini, paradox of choice sama paradox of connection gitu ya, kayak selalu ada aja ya di hidup kita gitu. Tapi ini juga gak ada jawabannya yang harus gimana gitu. Ya namanya juga paradox ya. Cuman kenapa saya bahas, ya soalnya saya lagi ngerasain itu gitu. Jadi ya mungkin gak apa-apa kita punya banyak kontak tapi gak bisa ngontak sembarang orang. Gak usah terlalu dipikirin juga, santai aja, enjoy aja ya apa yang kita suka. Ya mungkin kita lebih nyaman kayak gitu, lebih nyaman gak diganggu orang gitu.
Tapi kalau mau direnungin lebih dalam juga nggak apa-apa juga. Ya barangkali mau nyari jawaban misteri ini, mau searching atau mau googling gitu, siapa tahu nemu jawaban harus ngapain sih ketika di posisi situasi itu ya. Atau sekedar buat nambah wawasan aja juga boleh banget. Dah, mungkin itu aja ya topik bahasan waktu senggang saya sekarang. Makasih sudah nonton sampai sini. Saya Sulaksana, jangan lupa like ya dan komen saya mau bahas apa gitu di next videonya. Terima kasih banyak. See you next video.